warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Panji, Bapak DSK Dwi Puji Handoko, yang terhormat Bapak Ibu Wakasek, teman-teman guru SMA 1 Panji, terlebih yang kita banggakan bersama narasumber kali ini, Bapak Budi Santoso, SPD GR. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga bisa hadir untuk bersama-sama mengasah kemampuan, menimba ilmu dan belajar bersama dengan narasumber teman kita sendiri Bapak Budi Santoso, yang kali ini akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan besar manfaatnya untuk kita bersama dan kemajuan SMA 1 Panji khususnya. Shalawat serta salam selalu kita curah limpahkan untuk baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Semoga SMA Negeri 1 Panji dari tahun ke tahun, dari masa ke masa senantiasa mendapatkan limpahan syafaat beliau sehingga nantinya siswa-siswa SMA 1 Panji benar-benar menjadi siswa yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, mewakili Kepala SMA Negeri 1 Panji, izinkan kami menyampaikan beberapa pesan beliau. Yang pertama, permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah belum bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau sedang mengikuti BIMTEK atau diklat di Batu Suci seperti itu. Sampai hari Kamis atau Jumat insyaallah baru selesai. Sekali lagi mohon maaf belum bisa bersama kita melaksanakan kegiatan ini, tapi pesan beliau tadi dimohon kepada Bapak Ibu guru bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Kita ambil hikmah dari kegiatan yang nanti kita akan ikuti. Yang kedua, pesan dari sekolah untuk Pak Budi, jadi terus berkarya, terus mengasah kemampuan. Anggap yang seperti ini Pak Budi jangan merasa kecil hati. Ini tantangan dari Pak Budi. Jadi dengan tema budaya positif ini mudah-mudahan nanti benar-benar bisa kita semua yang ada di SMA 1 Panji itu benar-benar bisa menjadi teladan, tidak hanya bisa menyampaikan ke siswa tentang budaya positif, semua budaya yang sifatnya positif. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengawali, mengaplikasikan, apalagi nanti juga ada materi terkait dengan hal tersebut, sehingga seorang guru atau pendidik tersebut bisa benar-benar menjadi teladan bagi siswa, tidak hanya sekedar penyampaian di lisan. Jadi Pak Budi tetap berjuang, tetap sabar dan tetap semangat, karena teman-teman yang ada di sini senantiasa mendukung Pak Budi. Dan untuk teman-teman yang belum hadir, kemungkinan mereka juga ada kepentingan, jadi mohon dimaklumi Pak Budi. Jadi tetap kita berpikir positif, prasangka yang baik juga untuk teman-teman kita bersama, dan tentunya kita doakan juga bersama. Mudah-mudahan kita semua yang masih jadi audiens di sini nanti bisa ikut janji Pak Budi sebagai guru penggerak, yang nantinya harapan dari guru penggerak itu bisa benar-benar menjadi dinamisator atau garda terdepan terkait dengan pengembangan sekolah, khususnya SMA 1 Panji yang sudah benar-benar berbeda dari masa ke masa, tentunya menyesuaikan dengan regulasi-regulasi terbaru dari pemerintah dalam bidang pendidikan. Untuk yang ketiga, pesan dari sekolah, Bapak Ibu mohon dukungan kegiatan ini, kita ikuti kegiatan ini sampai selesai. Dimohon keikhlasannya Bapak Ibu untuk bisa stay tetap di ruang guru dan nantinya saling berdiskusi, bertukar pikiran, tukar pendapat terkait dengan action atau langkah dari nantinya
pemaparan teoritis yang akan disampaikan Pak Budi benar-benar bisa kita terapkan di SMA 1 Panji, sehingga benar-benar ada manfaat dari adanya guru penggerak yang ada di SMA 1 Panji. Sementara ini baru dimulai dirintis oleh Pak Budi, mudah-mudahan nanti bisa menjadi istilahnya itu virus yang menular untuk kita bersama, tentunya virus yang baik, terutama yang masih muda-muda di sini. Tapi bukan berarti yang sudah senior tidak boleh ikut, ya tetap terus, karena menuntut ilmu itu dari lahir sampai menuju yang lahat. Jadi monggo nanti tetap selalu semangat, kita berubah dan mengikuti regulasi yang sudah ditentukan. Jadi jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita peroleh, tetapi belum bisa mengikuti apa yang menjadi regulasi untuk baru-baru ini. Demikian Bapak Ibu dan Pak Budi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Budi sudah sampai pada saat ini, dan teman-teman juga mohon bantuan, dukungan serta doa, mudah-mudahan nanti Pak Budi bisa lolos dan lulus seleksi sebagai guru penggerak. Tentunya nanti bisa bermanfaat bagi kita bersama dan SMA 1 Panji. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sepenuhnya kegiatan webinar terkait dengan budaya positif kami berikan penuh kepada narasumber kita, Bapak Budi Santoso SPDK. Pada beliau di persidangan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan pada siang hari ini. Saya izin berdiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah berkenan menghadiri acara di ruang ini dalam rangka webinar atau diseminasi Bapak Ibu dari program Guru Penggerak Angkatan 10 dengan tema budaya positif, yaitu penerapan restitusi dalam mengembangkan nilai mandiri dan tanggung jawab kepada murid. Baik, salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Di sini kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Kepala SMA Negeri 1 Panji, Bapak Dr. Andes Galatwi Wijanoko beserta Bapak Ibu Wakam. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua GTK SMA Negeri Panji dan keluarga besar di sekolah kita yang telah berkolaborasi, yang telah mendukung peran aktif dalam mewujudkan Merdeka Belajar sejalan dengan program Guru Penggerak Bapak Ibu. Perlu saya informasikan, di sini saya masih sebagai calon guru penggerak di angkatan 10 di Kabupaten Situbondo, beserta dengan teman-teman yang lain. Kebetulan di sekolah ini baru kali pertama Bapak Ibu, sehingga kami mohon dukungan, motivasi serta kolaborasinya sehingga program ini nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Bapak Ibu, marilah kita mengikuti guru penggerak Bapak Ibu. Di sana sudah ada di tahap 11 tahap ini. Ada serangkaian tes, ada tes tertulis, tes wawancara, tes mengajar, kemudian nanti ada pengumuman. Di dalam bulan berikutnya kita bisa mengikuti kegiatan pendidikan. Bapak Ibu, guru penggerak itu merupakan sebuah program mencetak guru yang memiliki kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin dan pembelajaran itu Bapak Ibu bukan berarti harus menjadi kepala sekolah atau pengawas. Kepemimpinan pembelajaran minimal kita bisa memimpin pembelajaran di kelas sebagai wali kelas. Guru yang baik merupakan guru yang hadir di kelas. Guru yang baik, guru yang menemani mereka saat belajar Bapak Ibu. Itu adalah guru yang baik, sehingga kita menjadi pemimpin belajar bagi mereka Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu,
agenda pada kesempatan ini tadi dibuka oleh Bapak Ismail, kemudian bukaan, capaian kegiatan, pemahaman inti dan refleksi Bapak Ibu. Sehingga ada sebuah kegiatan itu dalam kurun waktu 60 sampai 120 menit dari ruangan ini Bapak Ibu, kita berdiskusi bersama-sama memecahkan sebuah masalah bersama sehingga sekolah SMA Negeri 1 Panji ini menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Bapak Ibu, sebagai awal Bapak Ibu, refleksi awal sebagai persepsi, mari kita berpikir Bapak Ibu. Di situ ada gambar orang tua, ada huruf apa itu Bapak Ibu? Jadi ada simbol apa juga itu Bapak Ibu? Air. Kira-kira apa Bapak Ibu? Bisa dibaca apa ya Bapak Ibu? Apa? Air pom. Ada orang pakai tekan itu orang apa namanya? Orang apa? Orang suku, orang tua. Ada huruf ND dan ada titik air. Kira-kira dibaca bacaan apa itu Bapak Ibu? Apa? Air. Tuang air. Tepuk tangan untuk Bukolis. Wah, Bukolis. Kadang-kadang saya Bukolis banyak Bukolis. Tuang air. Itu salah satu berpikir Bapak Ibu bisa kita belajar dari anak-anak di kelas. Salah satu profil pelajar Pancasila yaitu berpikir kritis tuang air. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, ada gambar apa itu Bapak Ibu? Ada jam, ada huruf R, ada apa? RP. Jazila. Oh, bukan ya. Jam. Jam kosong. Hubungannya sama R. Apa ya? Ada jam. Waktu luang. Terima kasih atas waktu kita Bapak Ibu bisa di ruang ini bisa belajar bersama biarpun sudah ngantuk-ngantuk capek-capek sedang asesmen, saya harapkan bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir Bapak Ibu. Berikutnya, nah, ada itu. Kita langsung semuanya sebenarnya ada mi apa? Mi ada n, ada tas, apa itu? Minta uang. Kenapa kok bisa minta uang Mbak ini? Karena bendahara ya. Baru lagi nih? Karena ada mi ditambah n lalu tasnya s-nya dicoret berarti minta. Oh, luar biasa. Top survei. Sesuai dengan profesinya beliau menjalankan. Luar biasa. Ini terakhir Bapak Ibu. Ada huruf E, ada huruf U dan A, M-nya dihilangkan tambah dengan N, ada huruf A terakhir. Apa? Jangan sampai di HP Bu. Ayo. Sebuah karunia. Sebuah karunia Tuhan Allah SWT Bapak Ibu kita bisa dipertemukan di ruangan ini sehingga kita bisa bersama-sama membangun, sama-sama berkolaborasi dalam menciptakan merdeka belajar, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya lanjutkan Bapak Ibu, selamat datang Pak Imam, monggo. Ayo saudara guru kami Bapak Ibu bisa siswa dari guru pembela bersama dengan diskusi, monggo Bapak. Baik, berikutnya. Tepuk tangan untuk Pak Imam. Nah, Bapak Ibu pada kesempatan siang hari ini, kompetensi yang akan kita capai Bapak Ibu melalui kegiatan diseminasi ini yaitu menerapkan strategi budaya positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada murid Bapak Ibu. Berikutnya bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada murid dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan bersama.
Bapak Ibu, baik mau maupun tidak, terpaksa maupun tidak, kita berada di ruangan ini, yaitu berprofesi sebagai guru, Bapak Ibu. Guru itu kita ibaratkan sebagai profesi petani. Petani kalau menanam padi, mustahil Bapak Ibu tumbuh jagung. Ya enggak? Itu hasilnya. Kalau Ibu menanam padi, bisa tumbuh jagung, Bu. Nah, pasti itu Bapak Ibu. Ada saya di lalang, ada rumput pun juga ada. Rumput tetangga. Ini Bapak Ibu. Lebih hijau, lebih hijau. Ya, rumputnya sendiri, masa rumput tetangga, Pak. Baik. Nah, kalau kita menanam padi Bapak Ibu, pasti yang tumbuh yaitu padi, bukan jagung. Tetapi selain padi, tentunya betul yang disampaikan Bu Yasir, ada ilalang, ada rumput. Itu tugasnya petani lah untuk menyiangi hama-hama dan rumput tadi itu. Kita Bapak Ibu menjadi seorang guru sampai sekarang ini sudah yang hampir pensiun seperti Bu Rini sudah 10 berapa tahun Bu Rini menjadi guru? 3 tahun. Oh 30 tahun. Ya luar biasa. Berarti saya muridnya beliau. Nah, kita baik dipaksa maupun terpaksa Bapak Ibu, kita sebagai petani. Padinya siapa? Murid kita Bapak Ibu. Murid kita itu tidak mungkin kita itu bisa memaksa mereka untuk menjadi apa yang kita inginkan. Seperti hanya dari padi, ya tumbuh juga padi. Mereka punya bakat Bapak Ibu. Ketika mereka ke SMA Negeri 1 Panji, sudah ada sedikit tulisan putih di dalam hatinya. Ingin jadi apa? Tugas kita hanya untuk mendorong Bapak Ibu, memfasilitasi, mengayomi, mengajak mereka untuk mewujudkan cita-cita itu. Di dalam pembelajaran juga ada rumput atau ilalang. Rumputnya apa? Kadang terlambat, kadang bolos, 1, 2, kadang semuanya. Nah itu tugas kita Bapak Ibu, bagaimana kita menerapkan sebuah disiplin positif, bagaimana menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga nanti apa yang mereka cita-citakan sesuai dengan minat bakatnya akan tercapai Bapak Ibu. Sampai pensiun 60 tahun kita akan tetap di sini jadi guru kita Bapak Ibu. Tetapi murid kita akan jadi insinyur, akan jadi dokter dan lain-lain. Tetapi kita sampai kapanpun menjadi guru. Ya mentok-mentoknya paling kepala sekolah atau pengawas. Tetapi secara umum kita akan menjadi guru Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah. Artinya kita di sekolah ini memiliki visi, memiliki capaian yang ingin kita gapai bersama di sekolah kita Bapak Ibu. Nah kita bersama-sama berkolaborasi. Kalau dari kemarin kami melakukan pendampingan individu, mengundang beberapa guru Bapak Ibu untuk memaparkan visi sekolah. Jika kami sebagai calon guru itu dibelajarkan bagaimana menyusun visi sekolah berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kepada sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu pengambil kebijakan, Bapak Wakil, Bapak Kepala Sekolah, dan dari Bapak Ibu guru agar nantinya kita secara bersama-sama bisa mewujudkan visi sekolah kita sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Gitu Bapak Ibu. Baik berikutnya Bapak Ibu. Nah, coba kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Hukuman, pernahkah kita menghukum murid Bapak Ibu? Pernah Bapak Ibu? Sering. Baik. Alhamdulillah. Atau selalu? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Apa tidak kira-kira? Sebut Pak Danuri. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan murid? Terima kasih. Kalau hukuman dapat mendisiplinkan itu bisa tidak, bisa iya. Karena belum tentu ya anak-anak seperti itu. Kalau dengan saya hukum kamu harus lari, nggak sampai lari. Kenyataannya besok itu tidak ada kan lagi, kan belum tentu. Jadi bahwa untuk itu bisa memakai pendekatan mungkin bisa memakai ya gitu. Jadi menghukum itu belum bisa menentukan bahwa itu bisa disiplin. Menurut beliau menghukum itu belum tentu bisa mendisiplinkan. Nah, guru ini yang sudah 30 tahun mengajar, bagaimana pengalaman itu? Apakah hukum itu bisa mendisiplinkan?
Kulit sini, kakinya tidak tutup. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Bapak Guru Penggerak kita, Bapak Udi. Sebetulnya untuk mendisiplin siswa atau membuat jeda itu sebetulnya antara gampang dan susah. Gampangnya gimana? Kalau gampang itu anak-anak sekali dibilang memang karakter dari rumah, karakter dari orang tuanya mereka memang bagus. Mungkin ketika mereka salah ketika di sekolah itu mungkin membuat kelalaian atau kelalaian dia. Tapi kalau memang karakternya anak dari rumah tidak ada contoh dari orang tuanya, karakternya memang buruk, insya Allah saya punya murid berikut sebetulnya ini ya. Katanya Pak Yoni dijemur dak kering, diubah dak basah. Yaitu anak yang seperti itu untuk memberikan disiplinan itu susah sekali. Jadi ya pembentukan dari keluarga berpengaruh sekali. Itu saja Pak Budi, mungkin terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Dewi. Ada Dewi itu yang guru kita juga. Nah Bapak Ibu, apakah jawabannya kita temukan nanti setelah akhir acara ini Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Adakah Bapak Ibu yang pernah berpengalaman mendisiplinkan murid dengan cara membaca atau membersihkan halaman? Itu dapat mendisiplinkan murid. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana? Menilai barangkali sangat guru bahasa Inggris. Ya, monggo, ketemu main ke? Ya, monggo, ya masih energik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid itu bisa sangat sekali memberikan motivasi Bapak. Namun sebelum kita memberikan itu, sepertinya lebih dahulu kita lebih memberikan kata kesepakatan sebelum itu. Jadi seandainya kita ingin memberikan hal ini kepada peserta didik, setidaknya di awal ada siswa tidak melakukan kegiatan ini misalnya seperti kemarin. Sebelumnya setidaknya kita ada kata kesepakatan antara peserta didik dan Bapak dan Ibu guru. Jadi siswa akhirnya tahu, oh kalau saya tidak mengikuti kegiatan ini, saya akan mendapatkan sanksi ini. Jadi hal seperti itu bisa tidak dikatakan dengan hukuman. Namun kalau di awal itu sudah tidak disebutkan dengan terlebih dahulu ada kata kesepakatan, itu bisa dikatakan dengan sanksi. Dengan seperti itu, dengan memberikan sanksi yang seperti membaca dan memberikan poin kedua itu, pastinya itu sangat baik sehingga peserta didik itu bisa lebih lancar untuk literasinya dan sebagainya. Seperti itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mega. Tepuk tangan untuk Bu Mega. Salam kolaborasi saya guru bahasa Indonesia. Lega saya dapatkan 2 guru nanti tidak mengajar 30 jam Pak. Baik, kata kerja kesepakatan. Tampaknya Bu Mega itu suka membaca. Materi ini kok ada juga kesepakatan nanti Bu Mega konsekuensi. Nah, Bu Mega nanti juga bergerak ya Bu Mega. Wajib gitu nanti. Baik, nah nanti dulu Bapak Ibu data. Baik, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Nah, apakah dengan memberi penghargaan itu dapat memberikan motivasi kepada murid ini? Pak Sanusi monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merespon dari pertanyaan yang ketiga,
bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau kita dari SD, SMP ini dari SD sudah banyak beberapa artinya sudah nampak untuk meningkatkan reward, memberikan reward. Kalau diumpamakan di keluarga, kalau dapat tingkat 1 maka akan diberikan sepeda. Ini benar-benar motivasi anak, semangat juga. Atau anak kita sendiri coba, yang peringkat 1 sampai peringkat 10, rewardnya ke Jogja semua, gratis 100%. Dicoba lagi dengan anak. Itu sudah jelas. Reward ini penting. Begitu juga guru yang berprestasi dengan tanpa reward apapun, tidak mungkin setelah itu untuk motivasi lagi tidak ada, semangat tidak ada. Tapi kalau guru prestasi ada reward dengan pangkat semuanya, ini akan tambah semangat. Itulah itu. Dimanapun yang namanya agama juga begitu, juga ada pahala. Ini reward. Nah, dengan adanya peningkatan motivasi belajar multimedia, kita sebagai pendidik perlu tiap mengetahui tata cara belajar anak. Kita harus memberikan tanggapan anak juga, bagaimana caranya anak itu belajar. Nah, kita memberikan motivasi ke sana, kita juga harus merespon anak. Nah, dengan adanya respon itu, anak-anak semangat. Dan kita sebagai guru menjadi imam. Nah, imam ini yang harus perlu diwaspadai bagi kita. Kalau kita sebagai imam kita tidak efektif di dalam mendidik anak, maka anak-anak itu juga akan mencontoh. Nah, dengan adanya penghargaan ini, kita perlu sebagai pendidik memberikan reward sehingga anak-anak ini termotivasi dengan adanya reward itu. Sehingga lambat laun anak ini akan menjadi karakter sudah. Walaupun dengan tanpa reward, karena sudah menjadi karakter, menjadi watak manusia, maka selamanya itu karena membutuhkan artinya untuk diri sendiri, bukan karena reward lagi. Ini awal. Menurut saya itu sangat meningkatkan motivasi kalau itu. Itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tepuk tangan untuk beliau, Bapak Ibu. Karena benar yang mengatakan dapat meningkatkan motivasi belajar, tapi semua itu hanya eksternal Bapak Ibu, artinya belum jadi dalam diri kita. Begitu juga kita Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu nanti juga membuat tanda tangan akan mendapatkan reward sertifikat dari Bapak Ibu yang bisa diunggah ke PMM. Namun hanya Bapak Ibu yang berkenan hadir saja Bapak Ibu. Nah, nanti sedetail materi ini nanti kita simak bersama Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, topik disiplin positif. Tapi kita ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, teori motivasi dan keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik, yang pertama Bapak Ibu, kelihatan gambarnya ya. Nah, Bapak Ibu, perubahan tarafnya, kegiatan pengepalan tangan. Sebenarnya di sini ada gambar begini Bapak Ibu, tangan kepala tangan. Nah, mohon Bapak Ibu bisa mengambil kertas Bapak Ibu dan disobek. Boleh Bapak Ibu, kertas apapun yang nggak kita pakai, boleh disobek Bapak Ibu. Nah, sudah. Kalau ambil kertas Bapak dari salam staf harus takut. Monggo Bapak ambil kertas Bapak dari. Nah, diambil tadi Bapak. Oke, berikutnya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda, Bapak Ibu ada sebelahan ini, A dan B. Kemudian sobeklah tarik kertas kecil Bapak Ibu. Kertas saya Bapak Ibu ambil, monggo Bapak Ibu sobek. Oke, sobek kabel. Sobek guys, sedikit saja. Disobek Bapak tadi. Ya. Sudah sampai sobek ya. Nah, tuliskan dalam sobekan itu Bapak Ibu, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Apa yang sangat berharga bagi Bapak Ibu? Satu kata Bapak Ibu atau satu boleh benda, boleh orang, boleh komunitas yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Coba bayangkan ya, kertas satu kata boleh, sangat berharga.
Nggih, dengan sobek, tulis di situ. Nggih, satu kata, boleh benda, boleh orang, boleh komunitas, boleh apapun. Tapi hal itu sangat berharga bagi Bapak Ibu. Apa nggih? Letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam benda suatu tersebut dengan segala daya. Nah, habis sobek, kamu Bapak Ibu simpan di disimpan di kepala Bapak Ibu. Apa nggih? Terus aku boleh menjelaskan depan? Dengan segala hormat, boleh Pak Imam di depan Bapak? Pak Imam. Iya. Mas ganteng, apa? Oh, Bu Evi tidak sebentar, Bu Evi tidak. Ke depan Pak Evi. Boleh Bu Evi. Tepatnya biar Pancasila saja. Selanjutnya, teman Bapak Ibu B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Pancasila. Minta Pancasila memberikan benda tersebut. Bisa memujuk, bisa mengancam, bisa mengadu, bisa juga merayu, bisa juga menyuap apa saja agar Pancasila dapat membuka kepala. Jangan Pancasila, gue dicemburu. Untuk apa? Itu rayu aja jalan-jalan apa pasti mau itu, Bang. Saya tak perlu yang lain-lain, saya sudah punya semuanya, Bapak. Udah, Mak. Boleh Mama dengan merayu, menghadir, mengancam, memadu. Sawer aja, sawer. Bu Arisa ini takut sama yang biru-biru. Udah mau. Saya mau yang mawar. Saya. Karena caranya Pancasila dapat membuka kepala tangan itu. Tidak bisa, ini harus dapat yang merah-merah ini. Udah diacak Pak, udah diacak, udah dilihat. Ini ada pisang Pak, ada pisang nih. Alpat. Kota Madinah dah. Saya dong Bapak. Ini brosurnya saja. Gitu dah. Sudah Pak. Sudah lupa Pak. Nah, saya taruh di baju orang pikir itu. Pamain Pak. Semua dia Bu. Sudah punya semua. Boleh tahu apa yang Ibu tulis di dalam kertas itu Ibu? Saya belum satu yang belum punya. Berarti tidak bisa ya Bapak Ibu mungkin. Tepuk tangan boleh dulu Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah Pak Afan berhasil meraih Pancasila? Bapak Ibu. Apakah Pancasila mempertahankan kekeh dengan pendiriannya? Betul Bapak Ibu. Itulah kita Bapak Ibu. Pancasila itu sebagai murid, Pak Afan itu sebagai kita Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksa kehendak murid Bapak Ibu.
Kalau murid kita ingin jadi guru, tapi kita paksa jadi dokter juga tidak mau, maupun dengan terpaksa dan maksimal Bapak Ibu. Kan dalam dirinya sudah tertulis goresan tinta Bapak Ibu, dia kesengaja itu ingin jadi apa. Tidak bisa kita paksa, yang bisa kita arahkan Bapak Ibu. Kita arahkan, kita berikan motivasi, kita bayangkan dulu jalan Bapak Ibu, menyampaikan dengan tuntutan. Kalau semua jadi dulu jalan luar biasa, Luar biasa. Betul, dia dulu kami Bapak Ibu. Benar Jana berdiri, benar Jana. Nanti ada waktunya Bu. Artinya kalau segala sesuatu kita berikan dengan hati Bapak Ibu, dengan hati, karena kita meyakini tadi Pancasila dengan cara apapun dikasih PC namanya uang kasih uang 50.000 tidak mau, berarti anak kita apa, kita suruh mengambil mapel matematika maunya sosiologi, tapi mau matematika dikasih uang, dikasih motivasi, dikasih kelasnya karena agar kita sertifikasinya mungkin terselamatkan, tidak mau Bapak Ibu, kan tidak maksimal. Jadi kita ikutilah kemauan anak-anak, ikutilah bakat mereka, kita luruskan Bapak Ibu sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah nanti anak-anak kita akan terbimbing sesuai dengan yang beliau ingin. Anak mengingat Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma, teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol Bapak Ibu. Perhatikan, guru mengontrol murid, ilusi itu apa ya? Hayalan. Kita sebenarnya tidak bisa mengontrol murid Bapak Ibu. Kita bisa hanya memotivasi, mengarahkan, meluruskan jika mereka kurang pas. Jadi kita tidak bisa memaksa, menghardik, mengancam. Kalaupun itu bisa, pasti akan terpaksa, hasilnya kurang maksimal Bapak Ibu. Nah, sejak sekarang marilah kita Bapak Ibu mendampingi murid kita, mengontrol murid kita. Saya pun juga belajar Bapak Ibu, karena saya juga belum mampu menjadi guru yang sesungguhnya, guru yang seutuhnya, masih tahu belajar Bapak Ibu. Berikutnya, ilusilah Bapak Ibu bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kadang-kadang kita mengkritik anak, saya juga sering mengkritik anak, baik itu di depan, jangankan depan, baik itu secara personal Bapak Ibu. Kritik itu sebenarnya malah mematikan emosi mereka Bapak Ibu. Marilah kita bimbing, marilah kita sanjung atau puja atau bimbing dengan praktek restitusi. Nanti ada materi tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi tidak mengkritik yang bersangkutan beban anak-anak, karena itu menyakitkan dan akan tersimpan Bapak Ibu di hatinya, teringat terus. Janganlah kita membuat kita merah di hati mereka. Yang ketiga Bapak Ibu, ilusi Bapak Ibu bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu motivasi eksternal itu sifatnya hanya sementara. Tadi Pak Sanusi bilang kalau juara 1 sampai peringkat 1 sampai 10 diberikan ke Jogja ribet dengan gratis, ya boleh betul Bapak Ibu. Tapi kalau tahun berikutnya tidak dikasih ribet itu, mereka juga akan semangat Bapak Ibu. Itu hanya sementara Bapak Ibu. Motivasi eksternal, motivasi yang kuat adalah motivasi internal. Kita membangun Bapak Ibu bagaimana mereka memiliki motivasi internal. Kita bisa mengarahkan ke Bapak Ibu, kita bisa mengarahkan sehingga hatinya memilih sesuai dengan apa yang diinginkan, bukan memaksa. Itu motivasi eksternal. Kita memiliki motivasi eksternal, motivasi yang ada dalam diri hatinya. Kalau tadi Bu Jasila ingin membuka, akhirnya membuka tangannya, bukan karena Pak Afan, hadirannya Pak Afan, perayuannya Pak Afan, tetapi Bu Jasila hatinya membuka untuk Pak Afan. Bukan tadi maksudnya. Dari keinginan hatinya Bu Jasila sendiri, bukan atas permintaannya Pak Afan. Gitu. Itu juga dengan murid kita Bapak Ibu. Ketika murid kita mengikuti apa yang kita sampaikan, mengikuti apa yang kita himbau atau inginkan, bukan murid kita mengikuti kita, tetapi sejatinya murid kita itu sejalan dengan apa yang kita sampaikan Bapak Ibu. Nah, terakhir Bapak Ibu, ilusilah bahwa seorang orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, kita orang dewasa, kita orang tua bagi mereka Bapak Ibu memiliki peran yang besar. Memaksa kuat karena kita punya kekuatan, kita punya pemenang nilai,
Ini Bapak Ibu, kita memiliki kekuatan untuk memaksa. Tapi Bapak Ibu, pada dasarnya itu tidak betul Bapak Ibu, orang tua itu bersifat untuk memaksa. Misalnya mengarahkan Bapak Ibu, diancam nilai, pasti takut Bapak Ibu ketika diancam nilai. Nanti kalau tidak mengumpulkan lihat nilai, pasti takut Bapak Ibu anak-anak. Nah, itu orang dewasa berhak untuk memaksa, jadi tidak boleh kita memaksa Bapak Ibu. Kita mengajak, ayo kita mendorong, sebagai itu beri hadayani. Lanjut Bapak Ibu, itu materi yang kami dapatkan Bapak Ibu, tidak saya paksa sampaikan satu persatu karena terlalu rinci, hanya saya paparkan budaya positif itu budaya sekolah, budaya kebaikan, di mana Bapak Ibu tidak bisa mengontrol orang lain termasuk siswa, hanya siswa yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Artinya kita tidak bisa mengontrol siswa sesuai dengan kehendak kita, melainkan siswalah yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengontrol dirinya sesuai dengan motivasi kita melalui itu. Berikutnya Bapak Ibu, oleh karena itu makna disiplin Bapak Ibu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan dunia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sehingga kalau mereka sesuai memenuhi tujuan yang baik, kita kontrol, kita dampingi, maka tujuan dunia mereka akan tercapai. Kita memiliki andil dalam belanja uang mereka. Nah, semua perilaku itu memiliki tujuan. Meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas mereka selama ini dan seterusnya Bapak Ibu. Saya lanjutkan saja terlalu kecil. Apa sih Bapak Ibu disiplin itu? Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang akan kita hargai. Namun dalam bahasa kita makna disiplin lebih berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kemampuan. Kata disiplin itu sering kita sandingkan dengan waktu. Kita Bapak Ibu, dengan peraturan, dengan aturan 1, 2, 3 hari Senin harus pakai MT dan Kopri dan sebagainya, itu adalah aturan. Tapi maknanya Bapak Ibu itu bukan kedisiplinan, tapi itu peraturan Bapak Ibu. Nah kedisiplinan disiplin positif yaitu kesadaran dari dalam diri kita untuk mengikuti sebuah kesepakatan bersama Bapak Ibu. Kita ASN di sini, kita guru di sini, berarti kita harus memiliki kepatuhan dan memiliki kesadaran diri untuk memiliki perilaku yang baik, baju yang sesuai dengan kesepakatan aturan yang kita pakai, sehingga itu merupakan bagus bagi kita. Bagi anak-anak yang perempuan, anak wanita muslim khususnya selama itu dia tahu bahwa mereka adalah muslim Bapak Ibu, berhijab, berkerudung. Sebelumnya ya menutup aurat memang bukan hanya sekadar di sekolah berkerudung, mereka main keluar kerudung banyak seperti itu. Tapi bagaimana kita membuat disiplin positif itu ada dalam dirinya, kita mereka bawa di rumah dan syukur-syukur mereka bagikan kepada orang lain. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai kebajikan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Nilai apakah itu Bapak Ibu? Yaitu ini, nilai iman dan takwa. Apakah di sekolah kita sudah membiasakan nilai iman dan takwa Bapak Ibu? Sudah nih. Nah, dua karenanya itu selain Pak Sanusi sudah ada ya. Semoga Pak Sanusi berikan penjelasan bahwa di sekolah kita itu sudah menggambarkan nilai iman dan takwa. Dan kegiatan apa Pak Sanusi? Terima kasih. Ya, kalau iman dan takwa di sekolah kita ini sudah banyak. Kita diawali dengan sholat berjamaah, sholat duha, zikir sebelum sholat duha itu zikir, dan juga sholat berjamaah, sholat duha berjamaah, dan juga ketika waktunya sholat zuhur dan juga sholat asar, anak-anak masih banyak
juga melaksanakan sholat berjamaah. Ini sudah menunjukkan bahwasanya di dalam diri anak itu ada iman dan takwa. Itu sudah banyak di kita. Namun kadang-kadang di dalam implikasi iman dan takwa ini, maklumlah yang namanya iman itu beda. Artinya iman seseorang itu beda dengan yang lain. Teman-temannya dengan yang lain juga beda. Kalau iman dan takwa ini kalau direalisasikan secara mendalam, maka anak ini akan timbul watak dan karakter dengan adanya iman dan takwa ini. Kalau hanya iman dan takwa hanya dia dangkal, maka dimanapun anak ini hanya ketika waktu sholat duha, hanya waktu sholat duhur, dan juga hanya waktu sholat asar. Namun ketika berkomunikasi, interaksi dengan temannya, ini yang namanya akhlak kadang-kadang masih kurang. Berarti iman dan takwanya itu kurang mendalam. Kalau iman dan takwa sudah ada di dalam diri anak, tapi ya kurang mendalam lah. Sebenarnya kalau iman dan takwa mendalam, iman dan takwa ini dalam, artinya sudah memang tahu isinya iman dan takwa apa itu. Kalau sudah tahu anak-anak, maka semuanya kegiatan-kegiatan di sekolah ini ya kita hanya dilihat ibadahnya. Sebenarnya iman dan takwanya kalau sudah bagus, sangat bagus, maka semuanya akan disiplin anak ini, karena terhitung dari iman dan takwanya. Bayangkan kita sudah iman dan takwa ini dipraktekkan dengan diri kita. Kalau sudah waktunya adzan, maka anak ini malum dan ini di sekolah negeri ya, kalau di pesantren kalau sudah waktunya adzan maka harus sholat. Ini sudah terbiasa. Nah, ketika waktunya masuk, sebelum masuk anak-anak sudah ada di kelas. Sebelum pelajaran dimulai sudah di pesantren kadang-kadang ya entah itu dibaca surat Yasin berjamaah. Ini sebelum mulai pelajaran dengan tanpa disuruh sudah, langsung sudah. Karena iman dan takwanya sudah mapan, sudah bagus. Tapi di sini masih belum kan, tapi sudah mulai kan. Sudah ada sholat duha, ada sholat duhur, ada sholat asar. Namun pelaksanaannya sholat duha walaupun sudah dijadwal kadang-kadang hanya beberapa orang yang datang. Nah, ini menandakan iman dan takwanya ini kurang mendalam. Kalau iman dan takwanya sudah ada tapi kurang mendalam. Nah, mudah-mudahan berdepan ini anak-anak ini mengenai iman dan takwa ini bisa sampai khusus lah mengenai iman dan takwa ini, sehingga semuanya akan terrealisasi dengan adanya tugas guru. Anak-anak kalau sudah iman dan takwa bagus, maka dengan tanpa disuruh anak-anak ini akan mengumpulkan karena sudah terbiasa. Tapi di sini kan masih jadwal sholat gunanya. Terus begitu juga mengenai jadwal di kelas kadang-kadang. Walaupun sudah dijadwal, kadang-kadang anak-anak tidak hadir. Berarti iman dan takwanya ini masih belum kuat. Nah, alhamdulillah di sekolah kita tidak ada iman dan takwa ini. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan lebih kuat lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sanusi. Dia dari program Semanggi Bansi merupakan iman dan takwa kita memang sudah ada di Pak, tapi hanya belum mendalam. Nah, berikutnya nilai karakter profil pelajar pada saat berikutnya berjalan kritis. Apakah kita Bapak Ibu sudah memiliki nilai berjalan kritis? Sudahkah kita menerapkan pembelajaran yang menunjukkan berjalan kritis? Barangkali Bu Nunung berkenan untuk memberikan argumentasinya itu berjalan kritis bentuk pembelajaran yang berjalan kritis sendiri. Profil belajar Pancasila bernalar kritis yang ada di sekolah kita ini. Di sekolah kita sebenarnya sudah mungkin siswa belum maksimal karena kembali ke karakter siswa. Ada yang menimbang itu saja, ada yang berusaha mencari lebih.
oke, gitu saja. Ada juga siswa yang untuk apa, bagaimana, apa, mengapa, di mana, dan sebagainya. Jadi melihat sesuatu itu tidak menerima begitu saja, tapi menganalisis. Sehingga anak nanti akan tahu apa yang harus dikerjakan dan mungkin hasilnya seperti apa. Tidak menerima begitu saja setiap perintah yang diberikan baik oleh guru ataupun siapa. Lalu Dr. Binta Indro dalam aku agak jauh soalnya ada gerakan ke depan mungkin kalau saya akan lama di syutingnya berkepentingan global mungkin tulisannya betul bahasa Indonesia seperti itu ya. Ya, ini salah satu contoh jadi saya tidak menerima karena ini seorang pemateri berarti betul ya. Saya pura-pura bertanya. Artinya kita toleransi menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang masyarakatnya beraneka ragam, kita banyak pulau, banyak suku yang tentunya di dalamnya bahasa, agama, tradisi banyak sekali dalamnya. Nah di sekolah kita ada, ya, kita toleransi, kita punya murid yang beragama Islam, beragama Kristen, ada suku Jawa, ada Madura, ada yang ras lain ya, Chinese ya, kita punya dan semuanya satu dalam lingkungan SMA 1 Tani. Gitu aja. Gotong royong kita jangankan siswanya bapak gurunya banyak gotong royongnya. Salah satu contoh yang sering kita kerjakan adalah filosofi rujak. Di situ kita gotong royongnya banyak. Ya, di grup sudah di list. Besok saya punya tes. Saya mangganya. Saya kerukunya. Ini salah satu contoh dari hal sederhana dari gotong royong. Seandainya kalau kita, teman-teman kita tidak respon dengan hal tersebut, masa mau rujakan dengan petis saja, nggak ada kerupuknya, nggak ada nanasnya, nggak mungkin. Begitu kita gotong royong, dengan saya sebut tadi filosofi rujak, semuanya ada kerjasama sehingga menghasilkan sesuatu. Ada juga yang saya lihat mengamati, nggak ada ya, tanpa disuruh, ya, dia selalu jadi seksi dokumen. Saya tidak mengamati, tapi kita nggak usah nyuruh ya. Karena beban bunga sekarang berkurang. Ada satu teman kita yang gotong royong ya tanpa disuruh karena merasa memiliki, banyak foto video dari dokumentasi sekolah tanpa kita sadari. Saya pernah materi kelompok sosial. Saya buat kerja, silakan. Ada guru yang nggak sih, harus belajar. Saya biarkan aja. Di dalamnya ada kelompok, ada gotong royong, in group, out group. Karena kelompok nanti, karena kelompok kelompok. Saya satu hari naruhnya di meja saya. Karena in group, kelompok pun, ya, habis padanya saya ini satu hari. Karena ada juga gotong royong harus habis. Tapi ada teman yang satu minggu kuenya di atas meja nggak habis. Berarti apa? Jadi juga gotong royong menghabiskan karya yang sederhana. Terima kasih saya narasumber. Assalamualaikum. Ada dua yang dulu Bapak Ibu. Dulu adalah wakil kurikulum ya Bapak Ibu. Di periode sebelumnya dan mengembangkan merintis kurikulum ketika itu di radio Bapak Ibu. Baik, yang belum ada mandiri dan kreatif. Bu Ruri barangkali berkenan menyampaikan apakah di sekolah kita itu sudah ada nilai mandiri dari kreatif itu biar dari segi yang apa? Kalau udah bisa saya lagi
tahun 2020. Habis 10.000 mikro rumahnya. Tadi sudah Pak, tadi sudah ngomong. Anu ke depan. Memiliki pembelajaran dalam arti beberapa dari mereka, rata-rata dari mereka mampu itu bekerja mandiri ataupun berkelompok, tapi pemikiran yang mereka miliki dari bernalar itu secara nyata tidak dijelaskan secara menyeluruh. Kemudian kreatif, Cerita. beberapa hal yang terkait dengan kegiatan P5 pembuatan Madin berdinasti itu sangat kreatif sekali. Ada beberapa bentuk gambar menggambarkan dunia dengan bermacam-macam dari bentuk dunia itu. Sangat kreatif sekali yang mereka gunakan dari kardus dan lain sebagainya, dan dari Malang itu merupakan bentuk dalam profil pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bu Nuri, Pak Sanusi, Bu Nunung yang telah memaparkan bahwa di sekolah kita ini sudah ada nilai-nilai nilai posisi yaitu profil pelajar Pancasila. Coba Pak Faisal lah suruh depan. Bagaimana menurut Pak Faisal? Coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu gimana konsekuensi Pak Faisal? Depan Pak. Ini masuk depan. Sudah bersyutingan. Sini Pak, sini Pak. Kenalan dulu. Pertanyaannya Pak. Ini baca Pak. Disorot ini. Tadi ada satu. Ini ospek Pak. Didapat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Ini karena terlambat ke sekolah. Dan saya ini hanya hukuman Pak, tapi untuk prakteknya anak-anak pasti masih terlambat juga pasti, karena tidak ada kesadaran dalam dirinya. Untuk yang satu ini, satu poin ini ya. Untuk yang kedua, dari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini 50-50 Pak. Jadi anak yang takut lari biasanya nanti akan berhenti untuk lambat. Ada juga yang berani nanti karena dia senang lari Pak. Biasanya bagi mereka ini tidak akan menjadi penjerak untuk yang senang olahraga. Ini umat atau konsekuensi Pak? Gimana? Umat atau konsekuensi? Termasuk konsekuensi menurut saya. Jadi harus ada perjanjian dengan siswa seperti yang dikatakan Bu Mika tadi. Kesepakatan dengan siswa kalau dia melanggar maka konsekuensinya adalah ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kuncinya Bapak Ibu, apakah itu umat atau konsekuensi? Apakah sudah dibicarakan belum dengan guru kita Bapak Ibu? Biarpun sudah, itu mohon tidak fisik Bapak Ibu. Fisik mohon tidak yang membuat mereka itu menjadi malu. Misal membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Anak-anak itu mencoret-coret tapi diminta untuk menghapus. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman oke, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Tidak tugasnya, konsekuensinya oke. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Siapa yang pernah menghubungi ini Bapak Ibu? Ada nih. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Bukan.
Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman gitu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, Bapak Ibu makanya saat pembelajaran disarankan tidak alat makan dan minum itu disingkirkan dari mejanya untuk menghindari hal demikian Bapak Ibu. Itu sudah kita belajar bahasa Indonesia. Nah, saya ambil itu saya lakukan. Berikutnya Bapak Ibu, kita berbeda hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi ya sesuatu yang terjadi bukan menyakitkan. Membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama, hukuman. Kalau konsekuensi membuat murid merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, mereka akhirnya benci dan masuk bersama kita. Kalau konsekuensinya anak menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman dengan paksaan, kalau konsekuensi ada stimulus dan respon, ada sebab dan akibat. Mendorong murid menyakiti diri sendiri. Itu kalau hukuman, kalau konsekuensi mendorong murid agar lebih mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, mereka harus disembunyi Bapak Ibu. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan yang disepakati itu Bapak Ibu. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Anak itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan dan kesenangan. Bapak Ibu, terkadang anak-anak di sekolah kita itu tidak ikut bolos, ternyata Bapak Ibu rumahnya di Karangteko jauh. Mereka tidak memiliki kendaraan harus bergantian sama budinya yang berjualan di pasar. Saya pernah melakukan itu bersama dengan mereka. Berarti ada kebutuhan yang belum mereka penuhi, yaitu apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Mereka belum bisa seperti temannya. Ada juga Bapak Ibu di sekolah merecoki temannya saja, jahili. Ternyata di rumah mereka tidak memiliki, mohon maaf, tidak, atau orang tuanya berpisah dan dia hidup dengan mbahnya, sehingga mereka tidak mendapatkan kebutuhan kesenangan dan seterusnya. Jadi kebutuhan itu Bapak Ibu kita perhatikan, lebih kita yang sebagai wali kelas mengetahui apa kebutuhan dasar dalam kita yang belum terpenuhi Bapak Ibu. 5 posisi faktor Bapak Ibu menghukum, tadi kita sampaikan menghukum, yaitu menyakitkan, membuat sakit hati, membuat anak tidak cerah, membuat merasa bersalah. Berarti begini, membuat merasa bersalah. Ayo kamu jangan melakukan itu, nanti saya dimarahi oleh kepala sekolah kalau kamu terlambat terus. Anak merasa bersalah. Ayo kamu kok salah terus pekerjaannya, nanti kurikulum saya dimarahi oleh kurikulum karena siswa yang aku tidak tahu semua. Ayo kamu belajar. Itu berarti merasa siswa bersalah. Jadi teman juga anak-anak. Pemantau berarti ada konsekuensi yang siswa tahu konsekuensi ketika mereka berbuat kesalahan. Yang terakhir yaitu manajerial. Manajer yaitu bahwa kita memanajer, mengatur siswa agar terjadi pembelajaran yang menyenangkan. Berikutnya Bapak Ibu, praktek restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Usaha kita agar mereka memperbaiki kesalahannya. Itu fungsinya Bapak Ibu. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Dalam restitusi Bapak Ibu, dalam mengarahkan agar memperbaiki kesalahan mereka itu, kita tidak bisa berjalan dengan sendiri Bapak Ibu. Harus kolaboratif dengan wali kelas, kolaboratif dengan guru BK, dengan pemangku kebijakan Bapak Ibu. Itu adalah proses restitusi, artinya kita tidak bisa berjalan dengan sendiri. Termasuk saat ini saya tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa bantuan dan kolaborasi kita semua Bapak Ibu. Yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, membantu murid berpikir orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itulah restitusi. Artinya kita membantu anak untuk menyelesaikan masalahnya, dan membantu itu perlu kolaborasi Bapak Ibu. Itu ada 3 restitusi Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang terbutuhkan, keyakinan kelas apa yang kita sepakati, dan kamu ingin menjadi apa yang seperti apa. Itu adalah yang harus kita sampaikan ke mereka ketika kita praktek diskusi. Juga berarti kita kembali. Keyakinan kelas ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus dua keyakinan kelas? Bedanya Bapak Ibu, kalau peraturan itu muncul atas sebelah pihak, tapi kalau keyakinan kelas, peraturan itu adalah disepakati dulu, disepakati oleh guru kita sekolah, disepakati oleh siswa, dan disepakati oleh wali murid, dan itu bisa ditempel di bawah kelas-kelas itu. Nah, jadi sebelum peraturan itu dimunculkan, Bapak Ibu, tidak hanya muncul saja, tapi disepakati oleh kita, disepakati oleh murid, disepakati oleh siswa, oleh orang tua. Oleh karena itu sehingga jadi keyakinan kelas tidak hanya sebagai peraturan, Bapak Ibu, dan itu perlu ditempelkan di kelas-kelas. Mari kita diskusikan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm tidak mengendarai kendaraan berdua. Saya langsung saja Bapak Ibu. Kita kadang-kadang kita memakai helm karena takut sama polisi, Bapak Ibu. Awas nanti ditilang. Dan coba kalau tidak ada polisi, belum tentu kita pakai helm. Contohnya kalau saya jalan-jalan di sekitar rumah itu dengan anak saya, itu saya jarang untuk memakai helm. Itu dulu ini. Nah lihat tidak pakai helm karena helm itu untuk saya belum buat keyakinan, tapi hanya takut pada polisi. Coba kita Bapak Ibu jalan pasar atau warung apa kita pakai helm. Coba kalau kita jangan sampai jatuh, terus kita terbentur. Apakah terbentur itu ketika tidak di jalan raya tidak sakit? Gitu Bapak Ibu. Tetapi kita kalau mau warung beli garam, tidak akan pakai helm. Ibu itu sama dengan saya ketika jalan-jalan bahwa anak itu pernah saya bawa helm, itu adalah hal yang salah. Atau ibu lintas itu, atau semua kita berkata. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan saat COVID? Kita pakai masker karena takut peraturan, tapi harusnya itu ya memang takut tentang kesehatan. Maka kita memiliki peraturan harus. Mengapa kita memiliki peraturan dan tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa kita harus dalam tepat waktu? Karena takut kita dipanggil nanti oleh kepala sekolah, kita dipanggil oleh khusus tidak mengajar. Ini takut itu. Tapi kalau kita sadar diri, maka nilai keyakinan mahasiswa akan tertanam pada kita dan menurunkan karakter kita, dan kita dihormati dengan cara itu, Bapak Ibu, bukan hanya karena takut. Untuk mendukung motivasi prinsip, kembali ke nilai-nilai keyakinan Bapak Ibu, menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Terima kasih refleksi Bapak Ibu. Lalu apa yang mengubah paradigma kita, apa yang kita dapatkan? Bu Eka mereka bisa bergerak menyampaikan. Ospek ini Bu, ngobrol. Apa yang hal baru, apa yang mengubah paradigma Ibu, yang apa yang Ibu dapatkan? Terima kasih kepada Bapak Budi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan refleksi apa yang saya peroleh pada sore hari ini. Yang pertama, saya memperoleh informasi-informasi tentang kesiswaan, tentang kegiatan di sekolah, baik dari guru-guru mata pelajaran maupun guru-guru mapel yang serumpun tentang bagaimana menghadapi siswa di SMA 1 Panji. Entah itu baik dari cara belajarnya, entah itu baik dari perilakunya, sikapnya, dan lain-lain. Selain itu, dalam momen ini, dalam acara ini, kita bisa bertukar pikiran tentang apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk mendidik siswa-siswi di SMA Negeri 1 Panji. Sudah seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka, senang bertemu dengan Ibu karena Ibu adalah pengaku mata pelajaran bahasa Indonesia juga. Tidaknya Bu, kolaborasi dan kolaborasi. Berikutnya Bu Musi juga. Perasaan apa Ibu yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi prinsip itu? Bagaimana itu? Dari sisi dari kesehatan. Terima
warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi instruksi? Ya, makna disiplin tadi di saat saya mengikuti forum ini, yang pertama disiplin itu dimunculkan dari dalam diri kita sendiri, baik dari guru maupun dari peserta didik. Intinya kita sebagai guru tidak bisa memaksa untuk peserta didik mau menjadi apa di dalam kehidupannya. Jadi kita harus memunculkan keyakinan dalam dirinya bahwa disiplin itu perlu untuk masa depan mereka sendiri. Terus untuk motivasi instruksinya sama, kita juga mulai melakukan pendekatan sebelum memberikan sebuah aturan. Namun alangkah baiknya di sini kita memberikan kesepakatan terlebih dahulu apabila kita ingin memberikan sanksi, hukuman ataupun konsekuensi yang telah mereka lakukan. Itu yang saya dapat dari forum kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diskusi teman baru saya dan samping saya Bapak Ibu. Tapi kan bedanya sama saya. Berikutnya Pak Saifullah, barangkali berkenan memberikan. Saifullah. Saifullah. Perasaan seperti apa yang Bapak telah lakukan selama itu webinar ini, Bapak? Dan Among itu membimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bisa menjawab. Peran apa seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti webinar ini? Mungkin di dalam membimbing yang saya ikuti selama ini telah banyak di pelajaran untuk saya sendiri juga, sehingga motivasi saya untuk memberikan pembelajaran kepada siswa lebih efektif kembali, dan juga kita juga dapat mencegah atau memberikan hukuman atau memberikan sanksi kepada siswa lebih hati-hati kembali. Nah, karena nanti timbal balik ke kita sendiri. Mungkin itu saja untuk saya Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum terima kasih Bapak Ibu telah bergabung dengan kami berkolaborasi bersama-sama silakan ketika belajar. Terakhir berkenan Guru Jana memberikan pengalaman Ibu dari Amo yang apa yang telah Ibu lakukan selama ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mencoba menjawab sebisa saya, Pak, dan dari hati saya. Saya akan menjadi akun yang seperti apakah setelah mengikuti webinar ini. Menurut saya akan menjadi lebih baik dari beberapa penjelasan yang ada awal sampai akhir. Kemudian saya juga berharap anak-anak mau mengidolakan pengajarnya. Jadi tidak hanya sekadar mengidolakan dalam artian hanya bicara ya, tapi sekaligus mengidolakan sampai pada panutan yang dilakukan. Itu harapan saya. Jadi berusaha saya bagaimana menjadi orang yang anak-anak bisa meniru dan lebih baik dari sebelumnya. Mungkin itu saja Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berumah langsung. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Barangkali sebelum kita akhiri ada pertanyaan Bapak Ibu. Cukup ya? Semaji.